Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini pertemuan kedua dalam mengkaji dan membaca kitab Al-Mandhumah Al-Mimiyah fi Al-Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini masuk dalam bait yang ketiga yang beliau bawakan dalam mandhumah ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, di bait yang ketiga telah beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala di bait yang pertama, demikian pula di bait yang kedua. Kata beliau, man 'allaman nasa ma la ya'lamuna wa bil bayani antaqahum wal khatti bil qalami. Ini masih lanjut dengan menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengannya kita memujinya, membesarkan dan mengagungkannya. Ini adalah man di sini isim mausul bermakna alladhi, yang 'allaman nasa, yang mengajarkan seluruh manusia, ma la ya'lamuna, apa yang mereka tidak tahu, wabil bayani antaqahum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemberian kepada mereka, itu mereka bisa berucap menjelaskan apa yang ada di dalam dirinya bil bayan, dengan penjelasan. Penjelasan di sini maksudnya adalah bil kalam, dengan berbicara. Wal khatti bil qalam, ini yang kedua. Juga dengan menulis lewat pena atau pulpen. Karena cara seorang menjelaskan apa yang ada dalam dirinya itu dengan dua cara. Cara pertama dengan mengucapkan, dengan berbicara. Cara kedua dengan menulis apa yang dia mau kabarkan kepada yang lain. Bait ini penulis rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa kita seluruhnya, karena semuanya masuk dalam kata annas, isim jins, kata jenis, kemasukan al bermakna seluruh, termasuk kita di dalamnya. Itu kita bisa mengetahui apa yang kita tahu itu dengan pengajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala
yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sedikit pun sesuatu apapun. Jadi kita dalam perut ibu kita hamilan normal 9 bulan. Walaupun ada juga orang keluar dalam usia kandungan 6 bulan. Keluar dari perut ibu kita, semua kita tidak ada yang tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an. Kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam diri kita sebab yang dengannya nanti kita akan memahami sesuatu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah jadikan untuk kalian ada pendengaran, penglihatan, dan hati. 3 ini alat untuk memahami ilmu. Memahami sesuatu yang akan diajarkan kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita mungkin sudah sering mengulang ayat dalam surat Al-Alaq, "Allamal insan ma lam ya'lam." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak tahu. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga bermakna umum karena terdapat pengidofahan mufrad atau terdapat disebutkan dalam bentuk anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan makna umum juga. Allah katakan, "Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkanmu apa yang kamu tidak tahu sebelumnya. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala sangat besar keutamaan yang diberikan kepadamu. Di sini juga nanti akan disebutkan oleh penulis di bait-bait berikutnya, mengisyaratkan bahwa ketika seorang punya ilmu, maka itu adalah keutamaan dari Allah. Ketika seorang mengetahui sesuatu yang dia tadinya tidak tahu, maka itu adalah fadlullah, adalah keutamaan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada seluruh manusia apa yang mereka tidak tahu sebelumnya. Bahkan pengajaran Allah Subhanahu wa taala disebutkan itu mencakup perkara yang terkait dengan dunia dan perkara yang terkait dengan akhirat. Dan bagiannya orang kafir, tentunya kita bisa melihat mereka diajarkan dari perkara dunia. Itu nampak. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun." Mereka mengetahui perkara yang zahir, perkara yang nampak dari kehidupan dunia. Akan tetapi mereka lalai dari kehidupan akhirat. Orang yang beriman dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan diajarkan kepada mereka ilmu yang paling bermanfaatnya. Itu ilmu yang bermanfaat di dunia dan bermanfaat ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dengannya lah mereka dicipta. Ini kelebihannya orang yang beriman. Mereka diajarkan ilmu yang jauh lebih baik dibandingkan ilmu yang diajarkan kepada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka ilmu agama. Ini nanti akan disebutkan oleh penulis keutamaannya. Perbedaannya kita akhirkan insya Allah saat datang baitnya. Yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullah langsung nanti insya Allah ta'ala mulai dari bait ke-7 yang mengisyaratkan apa yang kita katakan tadi itu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada orang yang beriman ilmu yang jauh lebih bermanfaat dibandingkan ilmu yang diajarkan kepada orang-orang kafir. Dibandingkan dengan ilmu yang diajarkan kepada orang-orang kafir. Nanti insya Allah kita akan dapatkan yang beliau sampaikan nanti mulai dari bait 7. Kita akhirkan di sana insya Allah ta'ala. Kemudian kata beliau di bait yang keempat, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, sekarang belum masuk bersolawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Tsummas salatu 'alal mukhtari akrami mab'utsin bi khairi hudan fi afdhalil umami." Kemudian setelah itu setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Al-Mukhtar, kepada manusia pilihan yang akram mab'uts, manusia yang paling mulia dari yang diutus, bi khairi hudan, dengan petunjuk terbaik, fi afdolil umam, di umat terbaik. Nabi yang terbaik dengan petunjuk terbaik dan diutus kepada umat yang paling baik. Ini yang beliau katakan setelah memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana kebiasaan para salaf dan para penulis. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, mereka bersolawat kepada nabinya. Dan kita sudah maklumi tentunya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah ibadah yang utama. Karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan kepada kita untuk bersolawat kepadanya. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah katakan, sungguh Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya. Bersolawatlah kepadanya. Dan bertaslimlah untuknya. Ini perintah dalam Al-Quran. Yang menunjukkan bahwa bersolawat itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh kepada pahalanya. Ada pahalanya.
dan dijanjikan pahala yang sangat banyak. Di antaranya hadits Nabi kita Muhammad SAW, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ini keutamaannya. Ini adalah keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alal Mukhtar, solawat Allah kepada Al-Mukhtar, kepada manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna Al-Mukhtar, Al-Mustafa, yang dipilih dari kalangan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan malaikat sebagai rasulnya dan juga dari kalangan manusia sebagai utusannya. Sebagaimana dalam firman-Nya, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan malaikat utusan-utusan dan juga dari kalangan manusia. Dan juga dari kalangan manusia. Dan utusan Allah Subhanahu wa taala di kalangan manusia yang paling mulianya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menunjukkannya adalah sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, bahkan ada dari riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah pimpinan anak cucu Adam pada hari kiamat. Dalam lafaz disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah, wala fakhr, tapi tidak ada kesombongan. Tidak ada kesombongan. Iya. Dan dalil akan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik petunjuk. Sering kita dengar dalilnya. Sering dibaca di khutbatul hajah, di muqaddimahnya. Dalam menyebutkan ayat tentang takwa. Apa di antara disebutkan? Amma ba'd fa inna khairul huda huda Muhammadin. Sungguh sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa wahyu Al-Quran yang tentunya nanti kita akan mendapatkan di pembahasan ketika belum menyinggung nanti wasiat terkait dengan kitabullah di bait, mulai dari bait nanti 87. Insya Allah kita akan dapatkan di sana nanti bagaimana keutamaan Al-Quran. Iya. Dan Nabi kita diutus dengan itu. Untuk menyampaikan petunjuk terbaik untuk manusia. Kalamullah, bukan makhluk. Kepada umat yang paling utama, itu umat Islam. Umat terakhir. Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam masalah ini sangat jelas
firman-Nya dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa umat Islam adalah umat terbaik. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Umat ke-70. Umat terakhir tapi pertama nanti di hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Imam Ahmad, antum tuwaffuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'alallahi tabaraka wa ta'ala. Kalian menggenapkan 70 umat. Jadi kita umat ke-70. Umat Islam. Kata Nabi, kalian mencukupkan 70 umat. Kalian adalah yang paling baiknya. Dan kalian adalah yang paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadits ini tentunya kita harus berbangga menjadi umat Islam. Iya. Karena kita mulia dengan Islam. Kita utama ketika kita diberikan hidayah untuk berada dan berpegang dengan Islam. Kita tidak perlu merasa hina dan rendah karena kita berpegang dengan Islam. Kita beramal dengan Islam. Orang bilang kepada kita hal-hal yang tidak baik, itu urusannya orang. Karena yang paling bagus dan paling baik adalah yang paling baik di sisi Allah. Bukan yang paling baik di sisi manusia. Dengan Islam kita sudah mulia. Dengan Islam kita adalah yang terbaik. Kita adalah yang terbaik. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan sangat banyak hujjah, dalil yang bisa kita kaji yang menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Di antara buktinya, kita umat terakhir, tapi yang pertama nanti di hari kiamat. Pertama dihisab, pertama masuk surga. Yang pertama masuk surga. Sebagaimana dalam hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita adalah yang terbanyak yang masuk ke dalam surga dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Nabi SAW pernah sampaikan dalam hadits dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, atardawna antakunu ruba ahlil jannah. Apakah kalian ridho untuk menjadi seperempatnya penduduk surga? Qulna, kata para sahabat, na'am, iya. Setelah itu Nabi bertanya lagi, atardawna antakunu thulut ahlil jannah. Apakah kalian ridho untuk menjadi sepertiga dari penduduk surga? Qulna na'am, kata para sahabat, iya. Kemudian Nabi SAW katakan lagi, atardawna antakunu syatra ahlil jannah. Apa kalian ridho untuk menjadi setengah dari penduduk surga? Kata para sahabat, na'am. Iya. Setelah itu Nabi berkata, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah.
Wadhalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun. Kata Nabi SAW, demi yang jiwanya Muhammad di tangannya. Itu beliau bersumpah demi Allah. Sungguh saya berharap kalian adalah setengah dari penduduk surga. Umat ke-70, umat terakhir, tapi setengah penduduk surga. Demikian itu karena surga tidak ada yang bisa memasukinya kecuali nafsun muslimah. Jiwa yang muslim. Yang memang hanya istislam lillahi bitta'ah. Yang hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ketaatan. Dalam melakukan ketaatan. Ini ada dalam umat Islam. Nafsun muslimah. Jiwa yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Tidak kepada selainnya. Artinya hadits ini menunjukkan bahwa umat Islam umat yang paling utama karena dia paling banyak dari penduduk surga dibanding dengan umat yang lain. Dibanding dengan umat yang lain. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau di bait yang kelima, wal ali was sahbi wal atba'i qatibatan wat tabi'ina bi ihsanin linahjihimi. Salawat Allah juga kepada al-al. Al-al kalau digandengkan dengan as-sahab, ashab, maksudnya keluarga Nabi. Salawat Allah kepada keluarga beliau. Was-sahbi, yaitu para sahabat. Wal atba' dan para pengikut Nabi SAW dan para sahabat. Qotibatan seluruhnya. Wat tabi'ina, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan linahjihimi. Ini ada takdim ta'khir, kalau dalam bahasa Arab ada yang dikedepankan dan ada yang diakhirkan. Asalnya wattabi'ina linahjihim bi ihsan. Dan juga salawat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Salawat Allah Subhanahu wa taala juga atas orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Itu penulis rahimahullah setelah beliau bersolawat kepada nabinya Nabi Muhammad SAW, maka beliau ikutkan keluarga Nabi SAW yang beriman kepada beliau dan beramal dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dan para sahabat, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, beriman terhadapnya dan meninggal di atas hal itu. Itulah para sahabat. Dan al-atba, karena setelahnya ada wattabi'in, yang diinginkan dengan adalah pengikutnya para sahabat. Pengikutnya para sahabat. Wattabi'in, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ini beliau isyaratkan itu dengan perkataan beliau yang terakhir, yang mengikuti mereka. Mereka itu kembali kepada para sahabat. Sahabat artinya mereka adalah orang-orang yang pertama yang berpegang dengan Islam.
dari kalangan muhajirin dan al-ansor. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan ansor serta yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan juga mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengikuti manhaj mereka, jalan mereka, yaitu orang-orang yang mengikuti, yang berada seperti yang Nabi berada di atasnya. Dan seperti yang para sahabat berada di atasnya. Ini yang disebut dengan al-firqatu an-najiyah. Golongan yang selamat. Golongan yang selamat. Karena Nabi kita Muhammad SAW ketika belum mengisyaratkan umatnya akan terpecah ya menjadi 73 golongan. Belum isyaratkan. Kulluha finnar illa wahid. Semuanya berada dalam neraka, itu diancam dengan neraka. Kecuali satu. Ketika para sahabat bertanya kepada beliau siapa mereka itu, Nabi SAW sebutkan dirinya. Nabi SAW sebutkan dirinya. Man kana ala ma ana alaihi ala mitli ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang berada, berpegang seperti yang saya pegang dan para sahabatku. Itu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu yang disebut dengan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian di bait ke-6 dan ini bait terakhir terkait dengan pendahuluan beliau rahimahullah. Ma laha najmun wa ma syamsud duha tola'at wa addu anfasi ma fil kauni min nasami. Itu beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan solawat yang sangat banyak. Beliau katakan malah najmun. Solawat yang selalu tercurahkan selama bintang itu terbit. Wama syamsud duha tola'at. Dan selama matahari di waktu duha itu ada. Beliau sebutkan matahari di waktu duha kan disitulah cahayanya paling terang. Itu solawat yang terus menerus selama matahari itu masih terbit. Sampai hari kiamat. Wa addu anfas. Solawat yang seperti ya jumlah anfas, jumlah nafasnya. Ma fil kaun, apa yang ada di alam semesta ini min nasam, dari manusia. Kita sudah tidak tahu berapa jumlah manusia dari Adam sampai sekarang ini dan berapa nanti sampai hari kiamat. Jadi belum meminta salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan salawat yang tidak terhingga. Salawat yang sangat banyak. Salawat yang sangat banyak. Dan yang terus menerus. Ini penutup bait dalam muqaddimah. Dalam pendahuluan beliau terkait dengan kitab ini. Kitab Al-Mandhum Al-Mimiyah di Al-Wasaya wa Al-Adab Al-Ilmiyah. Terkait dengan wasiat dan adab ilmiah. Setelah itu masuk insya Allah di hari ini di bait yang dengannya kita sudah mulai masuk inti
daripada tujuannya buku ini ditulis oleh penulis untuk menyebutkan keutamaan ilmu dan adab orang-orang yang berilmu serta orang-orang yang belajar ilmu. Kata beliau, wa ba'du may yuridillahul azimu bihi khairan yufaqihuhu fi dinihil qiyami. Wa ba'du, adapun setelah itu setelah muqaddimah itu. Maka siapa yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah dia akan memahamkan orang itu dalam agamanya yang lurus. Hadits dalam masalah ini tidak samar tentunya bagi kita. Bahkan di sekolah-sekolah kita ini hadits-hadits awal yang diajarkan terkait dengan keutamaan ilmu. Bahwa keutamaan ilmu itu adalah tanda kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada orang itu kebaikan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang sangat terkenal sekali. Ini terkenal karena riwayat Bukhari Muslim. Terus penyampaiannya itu disampaikan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu saat khutbah di mimbar. Ini membuat terkenalnya dan banyak yang mendengarkannya. Katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Akan pahamkan dia dalam agama. Ini berita gembira sekaligus dorongan pada kita kaum muslimin. Berita gembira artinya kalau kita suka belajar, suka mendatangi majelis ilmu, maka berbahagialah. Itu tanda kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuk kita. Itu harus disyukuri. Banyak orang di luar sana, ya, mereka ingin kebaikan, tapi belum diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka belum ada di tempat yang kita berada di dalamnya. Di tempat yang kita berada di dalamnya. Ini namanya kabar gembira. Sekaligus dorongan. Dari sisi mana? Ya kalau antum ingin kebaikan, maka belajar. Iya. Ini kalau antum ingin kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus belajar. Kita bersemangat untuk mendapatkan ilmu. Dan semangatnya untuk mendapat ilmu ini karena dia tanda kebaikan, itu tidak memandang usia, tidak. Terus juga tidak memandang kedudukan. Kan ini pakai kata man, kata umum. Kata umum. Siapa saja yang mau mendapatkan kebaikan, silakan belajar. Dan di sini tidak ditentukan waktunya. Iya. Makanya dalam Islam tidak ada yang namanya kenyang dalam belajar. Tidak ada. Yang namanya seorang itu sudah selesai, titik dalam belajar. Karena belajar itu sesuatu yang seorang selalu rakus terhadapnya. Tidak akan pernah puas dengannya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal tersebut.
agar supaya kita paham terkait dengan kerakusan seorang terhadap ilmu. Manhuman la yusba'an. Ada dua kerakusan yang tidak pernah orang itu kenyang darinya. Manhumun fil ilm wa manhum fil mal. Kerakusan terhadap ilmu dan kerakusan terhadap harta. Kalau antum dapat orang dianggap dirinya ikhwah lama, oleh karena itu dia tidak belajar lagi, berarti sudah salah. Berarti sudah ada sesuatu dalam dirinya. Karena ini seharusnya tidak hilang. Mau kita sudah senior dalam kenal dakwah, kita tidak akan pernah bosan dari yang namanya belajar. Karena belajar ini ibadah, kita butuh kepada pahalanya. Kita butuh kepada pahalanya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala beliau pernah ditanya, ila mata, sampai kapan kita belajar? Sampai kapan kita belajar? Beliau bilang, minal mahbaroh ilal makbaroh. Dari ayunan, dari kecil sampai masuk kuburan. Itulah kita belajar. Selama kita mampu untuk bermajelis, selama itu pula kita mendatangi majelis ilmu. Kita mendatangi majelis ilmu. Kalau memang kita sudah pernah belajar itu ilmu, datangi yang lain. Kan banyak ilmu dibuka. Banyak ilmu dibuka. Jangan sampai gara-gara kita sudah belajar ilmu itu, terus kita diam di rumah. Kita tidak pergi menghadiri majelis ilmu. Tidak menghadiri majelis ilmu. Ini dorongan untuk kita. Inilah yang disebut satu kabar gembira, yang kedua sekaligus dorongan untuk kita. Sekaligus yang ketiga dan ini terakhir, kita tutup dengannya pembahasan terkait dengan bait yang ketujuh ini, ancaman bagi orang-orang yang tidak dipahamkan kepadanya agama. Karena hadits langsung tersurat seperti itu lafadznya. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan pahamkan dia dalam agama. Berarti ada pemahaman kebalikannya. Dikenal dengan mafhum al-mukhalafah. Ada yang tersirat dalam hadits ini. Yang mana itu kandungannya adalah ancaman. Yaitu kita pahami darinya, berarti yang tidak paham agama, Allah belum inginkan kepadanya kebaikan. Hati-hati bagi yang tidak mau belajar. Ini ancaman. Kita tidak aman darinya. Iya. Ketika kita bosan untuk belajar, hati-hati. Itu sudah bisa menjadi tanda kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kepada kita kebaikan. Ini 3 hal yang disebutkan dalam hadits ini yang terkandung dalam bait syair yang ke-7. Wa ba'du man yuridillahu al-'azimu bihi khairan yufaqihu fi dinihil qiyam. Dan setelah itu, setelah muqaddimah, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agamanya yang lurus. Ini bait syair yang pertama terkait dengan keutamaan ilmu. Dan insya Allah kita akan lanjut lagi nanti di bait yang ke-8 dan seterusnya. Semuanya berisi keutamaan belajar dan mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dulu untuk sementara, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang lagi. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.